Salam jumpa dan jumpa lagi saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Kita berdoa. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa yang melampaui akal budi manusia, kiranya itulah mengerti hati pikiran jiwa saudara dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita berbahagia apabila pada hari ini kita masih dilawat oleh firman Tuhan yang membekali kehidupan kita pada hari ini, yang dibacakan oleh sintua kita Inang Sintua Ka Boru Samosir. Shalom, selamat pagi untuk kita semuanya. Salam sehat selalu. Firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada pagi hari ini terambil dari 2 Tesalonika 3 ayat yang kelima. Kiranya Tuhan tetap menunjukkan hatimu kepada kasih Allah dan kepada ketabahan Kristus. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Allah serta memeliharanya. Amin. Dan kita juga menerima pertanyaan dari jemaat kita yang dibawakan oleh Nyonya Sianturi Boru Siagian. Terima kasih. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan oleh Inang Sintua Ka Boru Samosir. Saya mewakili jemaat dari wilayah 2. Yang menjadi pertanyaan kami adalah, kehidupan pada masa pandemi ini banyak yang carut marut. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar kita tetap tabah dalam menghadapi kehidupan dalam situasi pandemi ini? Terima kasih. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, iman tidak membuat kita menjadi terlepas atau tidak menghadapi pergumulan. Iman juga tidak membuat kita terbebas sehingga tidak kita hadapi semua permasalahan. Tetapi iman kita itu sebagai modal kita untuk menghadapi tantangan, pergumulan di dalam kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Dikatakan oleh firman Tuhan, ketabahan. Ketabahan dalam hal ini yang ingin dikatakan firman Tuhan adalah bukan ketabahan secara pasif, yaitu menunggu akan terjadi sesuatu atau pasrah tanpa melakukan apapun. Tetapi ketabahan di sini adalah kita belajar bagaimana kita tetap bertahan, tetapi melebihi dari bertahan, tetap melakukan beraktivitas, berjalan di dalam pergumulan-pergumulan kita tersebut, sambil berdoa, sambil berpengharapan bahwa Tuhan memberkati segala aktivitas kita tersebut dalam keluar daripada segala pergumulan. Dan ketabahan dalam firman Tuhan kita ini adalah tetap berjalan dan lakukan dan memperjuangkan kebenaran. Seperti halnya Rasul Paulus, dia menghadapi banyak pergumulan tantangan, tetapi dia tetap di dalam Tuhan. Dia tetap menjalani apapun pergumulan tersebut. Dia dipenjara, dia dihukum, dia disesah, tapi dia tetap berdiri di dalam kebenaran Tuhan sambil menjalani hukumannya, dan dia tidak pernah bersungut-sungut. Apabila dikatakan dalam firman Tuhan ini keteladanan, saya menjadi ingat tentang permainan di dalam sekolah minggu.
yang mungkin Bapak Ibu waktu kecil pernah melakukannya, yaitu meniru gaya. Di mana dalam permainan tersebut anak-anak sekolah minggu diharuskan untuk mau meniru gaya seorang pemimpin yang ditaruh di depan. Di dalam permainan tersebut yang diperlukan adalah meninggalkan keegoisan masing-masing pribadi, lepas pribadi anak sekolah minggu. Sehingga kalaupun sang pemimpin menirukan gaya seperti singa yang menerkam, maka semua anak-anak haruslah mengikuti gerakan tersebut. Kalau dikatakan keteladanan, berarti bagaimana kita meniru akan bagaimana Yesus Kristus di dalam pergumulannya. Kita tahu Yesus Kristus Tuhan kita tidak lepas daripada pergumulannya. Dia ditangkap, dia difitnah, dia bahkan disalib, tapi dia tetap tabah menjalaninya. Dia tidak lari dari permasalahan, dia tidak membenarkan dirinya, tetapi dia membela yang benar. Dia membela kebenaran tersebut. Dia tidak pernah jauh, dia tidak pernah menjadi pergi daripada rencana Allah. Hal tersebutlah Bapak Ibu yang menjadi suatu jawaban dari pertanyaan jemaat kita, bagaimana kita di dalam siklus atau pandemi corona ini, di mana kita harus menerima penyakit ini, kita harus menerima virus ini adalah yang diperbolehkan oleh Allah, sambil kita menjaga diri kita, sambil kita tetap berjalan di dalam Tuhan, kita melihat apa yang Tuhan inginkan di dalam virus corona ini, dan kita berdoa, kita menggantungkan kepada Tuhan supaya Tuhan memberkati segala rencana perbuatan kita, walaupun memang di dalam pandemi tersebut, pandemi ini banyak sekali memakan resiko maupun banyak sekali memakan korban, tetapi dalam sebagai orang percaya kita harus tabah dan sambil berharap, berdoa bahwa Tuhan memberkati segala upaya kita untuk mencegah kita terkena oleh corona. Saya yakin Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang Tuhan inginkan dalam umat orang percaya di dalam setiap pergumulannya, bahkan dalam pandemi ini, kita tetap bergantung kepada Tuhan. Kita tetap menjalani kehidupan kita tidak bersungut-sungut, tetapi tetap di dalam Tuhan. Sambil beraktivitas, sambil kita berbuat yang untuk semuanya tujuannya adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Selamat di dalam kesabaran. Apapun yang kita terima, apapun yang kita hadapi, ingat, bersabarlah, bertahanlah. Karena kita tahu, kita yakin Tuhan ada di samping kita, Tuhan beserta kita. Dan berdoalah dalam iman kita, semoga Tuhan melalui Roh Kudus-Nya menguatkan iman kita sehingga kita tidak jatuh, kita tidak menjadi jauh daripada Tuhan walaupun pergumulan kita hadapi. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.